Saya tidak pernah minta dilahirkan untuk menjadi anak indigo. Tidak juga pernah minta untuk melihat sesuatu yang belum terjadi. Siapa yang bisa melawan takdir? Menjalani hidup yang sudah digariskan lebih baik. Karena disinilah saya mengenal jati diri saya. Dan inilah kisah saya. Kek, tolong Kek! Tolong Kek! Kek! Tolong! Saya titip ini. Ini bayinya Robi. Lo juga menggambar sungai, Tan. Yang artinya suami tante sudah 3 kali membuang janin yang digugurkannya. Satu wanita yang meninggal masih memakai gaun pengantin. Marma apa ini? Itu kan suara gamelan. Kenapa aku jadi takut kayak gini sih? Suara dan bayangan itu benar-benar buat aku takut. Mana Koko, Mama, sama Papa lagi pergi lagi. Nggak biasanya aku kayak gini. Pindo gombang ngajak pengkawang. Aneh. Aku gak bisa lihat makhluk itu pakai mata batin. Ya Tuhan. Hari ini Jumat Kliwon. Waktu itu malam Jumat Kliwon, Roy harus bersama kakeknya tinggal di rumah. Saya dan suami saya juga kokonya Andi pergi ke Bandung mengikuti hajatan orang menikah. Di malam Jumat Kliwon itu, Roy merasa ketakutan karena dihantuin makhluk-makhluk halus. Roy tidak bisa melihat makhluk itu, tapi makhluk itu selalu menterornya. Malam Jumat itu malam yang sangat menakutkan buat Roy. Sosok yang tinggi besar hanya terlihat bayangannya yang membuat Roy merasa ketakutan. Kek! Kok kakak di sini? Terus tadi yang di dalam siapa dong? Kakek ketiduran, apa bunyi lonceng? Benda-benda di ruangan ini kok bergerak sendiri? Suara lonceng ini gak bisa menahan makhluk gaib itu masuk. Roy, ada apa ini ya? Ada makhluk halus, Kek. Dia masuk ke rumah kita. Harus takut-takutin Roy. Kau bunyikan saja lonceng itu. Udah, Kek. Tapi gak mempan, Kek. Sini loncengnya, biar kakek yang membunyikan. Ya, Kek. Nah, ada tamu tak diundang ini. Maksud kakek? Kek, tolong Kek! Tolong Kek! Kek! Tolong! Tenang Roy. Kamu harus tenang seperti air yang mengalir. Kek, tolong Kek! Ada bagian aku, Kek!
Tenang kamu sekarang ya. Kamu kan dari kecil sudah terbiasa melihat makhluk gaib. Kenapa kamu takut? Aku juga gak tahu, Kek. Roy, takut banget. Kakek temenin kamu tidur ya. Ayo, ayo. Iya, Kek. Bawa ke tempat tidur, ayo. Ayah, kami ingin ikut ayah. Kenapa, Mas? Aku diteror lagi. Teror apa? Diteror gaib? Suara-suara anak kecil, Shirley. Suara apa sih? Aku nggak denger apa-apa, Mas. Enggak! 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 Pergi kalian! Pergi! Sir, kamu lihat. Mereka ada di sana, di atas lemari sana. Di atas lemari sana, lihat, Shirley. Nggak ada, Mas. Nggak ada apa-apa. Aku nggak lihat apa-apa. Itu mereka bertiga ada di atas sana, Shirley. Nggak ada, Mas. Pergi kan? Pergi! Mereka ada di atas sana, Shirley. Mereka ada di atas sana. Di mana sih, Mas? Di atas lemari, Di mana? Shirley. Aku nggak lihat apa-apa, Mas. Mas, kamu kenapa sih? Pergi kalian, lepasin saya, lepasin saya, lepasin! Mas! Kalian jangan ikut sama saya! Lepasin saya, lepasin! Kami anak ayah, kami harus selalu ikut ayah. Kalian bukan anak-anak saya, lepasin saya! Kalian nggak bisa ikut saya, lepasin! Mas! Ser, anak-anak kecil ini gelerutin badan aku, Ser. Geledotin? Maksud Mas apa? Aku ngelihat mereka ada di badan aku, Ser. Emang kamu nggak ngelihat apa-apa? Terus aku mesti gimana? Kamu cepet panggil orang pintar, kamu telepon orang pintar, tolongin aku. Aku nggak tahu kontak paranormal, aku nggak pernah bersinggungan sama mereka. Kamu bisa tanya buat teman-teman kamu atau siapa aja, tolong aku. Aku udah sakit, Ser. Badan aku sakit sekarang, Ser. Siapa malam-malam ngetuk pintu? Bentar ya, Mas. Aku ke depan dulu. Ser. Kamu nyari siapa? Saya titip ini. Ini bayinya Robi. Darah dagingnya Robi. Bayi Robi? Darah daging Robi? Robi harus bertanggung jawab. Kamu siapa? Saya Susana. Jika kamu menolak, kamu akan menemukan ajalmu dengan cepat. Siapa wanita memakai gaun pengantin dan membawa bayi ini? Kenapa dia mengancam aku? Robi harus bertanggung jawab atau kamu mati. Mas! Ada perempuan di depan pakai baju pengantin terus dia bawa bayi, katanya itu darah daging kamu. Perempuan pakai gaun pengantin gimana? Bayi apa maksudnya, Ser? Aku nggak mau tahu ya, Mas. Sekarang kamu ikut aku. Sekarang! Ser. Ser. Mbak! Mbak! Mana, Ser? Mana? Tadi orangnya ada di sini, Mas. Nggak ada siapa-siapa di sini, Shirley. Bisa saja itu hantu. Hantu, Shirley. Hantu. Roy, Pi, kok sepi ya? Roy mana ya sama Papi? Ya, Pak.
Udah pagi. Seperti ada bau sesuatu. Sepertinya ada yang mau ngawasi aku. Ingling sama Nina kok gak muncul-muncul ya? Makhluk itu gak bisa kulihat dengan mata batin. Cuman baunya aja. Makhluk apa itu? Kenapa sayang? Roy takut, mah. Roy cuma lihat bayangannya aja sama baunya. Roy gak bisa lihat wujudnya, mah. Roy takut, mah. Roy kan bukan anak penakut. Tenang aja ya. Entah apa yang ditakutkan oleh Roy. Sejak malam itu, dia tidak mau keluar rumah. Roy juga tidak mau bersekolah. Roy merasa ada sesuatu yang menakutkan pada dirinya. Saya sendiri sempat heran kenapa dengan Roy yang merasa ketakutan. Ini yang membuat saya sangat khawatir. Apalagi saya hendak menjenguk sahabat saya, Anna. Saya harus meninggalkan Roy bersama kakeknya sendirian. Roy bener nggak mau ikut mama ke rumah Tante Ana. Iya, mah. Roy gak mau ikut. Roy di rumah aja. Kalau di rumah, Roy rasa lebih aman, mah. Roy takut kalau Roy ikut, ada yang ngikutin Roy, mah. Dan mau mencelakai Roy. Tuh belum jadi penakut, Roy. Kan kamu udah biasa lihat saya. Ya wes kalau gitu, mama sama Koko pergi dulu ya. Iya, mah. Roy, jangan ngomong, Roy. Roy. Ah! Aku jangan takut-takutin ah. Nanti malah Koko kasih lihat. Mama jalan dulu ya. Iya, mah. Hati-hati ya, mah. Hah? Kayak ada suara cakaran tembok. Suara cakarannya semakin keras. Kakek masih belum bangun juga. Ada apa, Roy? Tadi makhluk itu datang lagi, Kek. Jangan takut, Roy. Tenang saja. Fokuskan hati dan pikiranmu untuk minta pertolongan pada Tuhan. Kamu tenang saja. Iya, Kek. Roy, kamu sudah tenang sekarang ya? Hah? Iya, Kek. Syukurlah kalau kamu sudah tenang, Roy. Bunyikan saja lonceng itu. Pegang saja dia. Ya,
Kalau ada sesuatu bunyikan lonceng itu, semuanya akan beres.